Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahwai. Senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawar Saron Jakarta dengan program yang kita namakan Faith Minutes Life. Nama ini kita ambil dari 3 kata, Faith, Minutes, dan Life. Faith itu artinya iman, minutes itu bisa berarti menit-menit yang kita luangkan bersama, atau bisa juga minutes itu dalam bahasa Inggris bisa juga berarti catatan-catatan. Kemudian live itu artinya adalah kita tayangkan ini secara live streaming. Nah, program ini sudah berjalan dan memasuki tahun yang ketiga di tahun 2023 ini. Program ini berjalan ketika Indonesia dan seluruh dunia mengalami lockdown akibat pandemi COVID-19, dan ketika gereja kita pun GBI Mawar Saron Jakarta mengalami lockdown mengikuti aturan pemerintah, maka akhirnya timbullah program ini yang bisa kita hadirkan dalam pertemuan tengah minggu. Dan puji Tuhan, kita selama 3 tahun telah setia hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dan apabila ada yang ingin mengikuti pembahasan dari seri pertama tahun 2020, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa cari di YouTube GBI Mawar Saron Jakarta dan juga ada di Facebook GBI Mawar Saron. Dan di sana Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dapatkan semua pembahasannya. Jadi sudah sekian banyak puluhan serial yang kita hadirkan selama 3 tahun ini. Dan tidak terasa kita sekarang pun sudah masuk di tahun 2023 dan sudah masuk ke semester yang kedua. Maka itu hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, pembahasan kita sekarang ini sedang membahas dengan judul adalah 15 alasan untuk menjaga hati. Nah, kita sudah membahas 3 rangkaian serial dari semester pertama dari bulan Januari kemarin sampai kepada bulan Juni. Contoh saja pada bulan Januari sampai Maret kemarin kita sudah membahas tentang 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023. Nah, hal-hal itu berjumlah 10, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal daftar yang kita daftarkan supaya di tahun 2023 tidak lagi kita lakukan. Kemudian masuk kepada bulan April sampai Mei, kita punya judul adalah 7 things to do one more. Artinya adalah 7 hal yang harus kita lakukan satu kali lagi. Ini menjadi pembahasan yang menarik, di mana saya pun juga sangat senang membawakannya dan saya sendiri diberkati dengan ulasan ini. Kemudian kita sampai kepada bulan Juni sampai kepada bulan September ini, di mana kita akan membahas tentang 15 alasan untuk menjaga hati. 15 alasan untuk menjaga hati ini memang saya ambil dari kitab Galatia. Ketika di kitab Galatia membahas tentang 9 buah roh, di ayat sebelumnya itu juga membahas tentang perbuatan-perbuatan daging yang saya menghitungnya itu masuk dalam daftar berjumlah 15 item atau 15 perbuatan-perbuatan daging. Dan kemudian itu pernah kita bahas juga dalam program pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes, tetapi sekarang saya adopsi kembali kupasan tersebut masuk ke dalam pembekalan karakter. Dan ini masih dalam judul tahun restorasi bagi kita semua. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak mengetahui bahwa di tahun 2023 GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang mengambil tema tahun 2023 ini adalah tahun restorasi, atau kita bisa katakan juga adalah tahun pemulihan. Dan serial-serial yang kita hadirkan dalam pembekalan karakter ini berbicara tentang bagaimana kita mengalami pemulihan diri kita sendiri. Kemudian juga dalam pembekalan ibadah minggu, kita juga mendapatkan pembekalan dari firman Tuhan yang berbicara juga tentang banyak topik tentang restorasi. Yaitu kita mulai saja langsung pembahasan kita dalam episode pertemuan hari ini. Dan kita sekarang sudah sampai kepada seri ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah berjalan selama 1,5 bulan. Dan sejak pada bulan Juni kemarin ini, tepatnya tanggal 1, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan pembahasan ini boleh mengikuti ulasannya, ada di YouTube dan di Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu akan diberkati dengan pembahasan ini, seperti saya pun juga ikut diberkati. Walaupun saya sebagai pemapar, saya terlebih dahulu diberkati oleh kupasan ini, karena kita kupas dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sudah sampai kepada seri ke-6, berjudul adalah Hati adalah Tempat Perseteruan. Jadi inilah gunanya kenapa kita harus menjaga hati kita, dan alasan yang ke-6 adalah hati kita ini adalah tempat perseteruan. Info saja Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 5 seri sebelumnya kita sudah membahas di seri pertama, hati adalah tempat sumber percabulan. Makanya di hati kita ini percabulan itu muncul. Kemudian yang kedua, hati adalah tempat sumber kecemaran. Ini juga kita sudah bahas dalam pertemuan pada tanggal 8 Juni kemarin.
Kemudian seri ketiga adalah hati adalah tempat sumber hawa nafsu. Kemudian yang keempat adalah hati adalah tempat sumber penyembahan berhala. Lalu yang kelima adalah hati tempat sumber sihir. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan serial ini saya dorong untuk bisa mengikutinya nanti supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa diberkati, dan saya pikir adalah baik untuk mengikuti serial ini secara berurutan. Oke, hari ini tanggal 13 Juli kita masuk kepada seri ke-6, hati adalah tempat sumber perseteruan. Nah, izinkan saya menghadirkan definisi dari kata perseteruan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita lihat ke sana definisinya, mari kita lihat dulu dalam teks bahasa Yunani-nya di dalam kitab Galatia itu, kata perseteruan dalam kata dasarnya bahasa Yunani adalah ekstra. Jadi ini ekstra ini yang Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar. Ekstra ini bukan arti kita dapat bonus ekstra, bukan. Ekstra ini dalam bahasa Yunani artinya berbeda jauh dengan ekstra dalam bahasa Inggris yang kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi bonus, kelebihan, dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Yunani kata dasar dari ekstra itu adalah artinya dalam bahasa Inggris enmity atau juga bisa hostility. Jadi dari dua definisi ini kita bisa melihat bahwa di dalam bahasa Yunani penggunaannya bisa juga digunakan dalam arti enmity, bisa juga hostility, atau juga bisa alienation. Artinya dari tiga definisi ini, enmity itu adalah perseteruan, kemudian hostility itu adalah orang yang keras, orang yang selalu berkeinginan jahat, orang yang selalu ingin melukai, itu adalah hostility. Kemudian juga adalah alienation. Alienation itu adalah pengasingan, pengucilan. Maka dari tiga definisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam tiga kupasan dalam hari ini, di mana hati kita ini harus kita waspadai supaya kita tidak memunculkan sikap atau keinginan perseteruan. Nah, mari kita kupas dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perseteruan itu adalah perihal bermusuhan atau juga bisa tentang permusuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga mengacu kepada dari kata Yunani ekstra tadi, maka kita lihat ada tiga jenis perseteruan yang harus dihindari. Dan ketika kita menghindari tiga jenis perseteruan ini, saya percaya kita akan mengalami tahun restorasi di 2023 ini. Maka itu jenis yang pertama, itu adalah perasaan selalu berseberangan. Sama seperti enmity, definisinya itu juga bisa berarti berseberangan, selalu tidak pernah cocok, tidak pernah sama, tidak pernah duduk dalam posisi yang sama, tidak pernah punya pendapat yang sama, selalu berseberangan. Maka itu saya melihatnya dari kata enmity ini, artinya dari Kamus Bahasa Inggris adalah the state of feeling of being actively opposed or hostile to someone or something. Jadi dari definisi ini adalah keadaan di mana kita selalu secara aktif berseberangan. Actively opposed. Nah, dari definisi kata atau kalimat ini, maka saya bisa melihat bahwa saya simpulkan saja dalam aplikasinya bahwa perasaan selalu berseberangan itu adalah selalu tidak suka, kemudian selalu menentang, bisa juga selalu melawan. Nah, dari tiga hal ini dalam aplikasinya saya bisa melihat bahwa kenapa sih kita perlu menjaga hati kita dari jenis yang pertama, yaitu adalah perasaan selalu berseberangan. Karena perasaan selalu berseberangan akan membuat kita tidak disukai oleh banyak orang. Saya kalau boleh berkata juga mempunyai orang-orang yang saya tahu bahwa memang selalu berseberangan dengan orang-orang, berseberangan juga dengan saya, dan saya merasa bahwa orang-orang yang seperti ini akan membuat dirinya tidak disukai oleh banyak orang. Maka itu saya juga merasa bahwa apabila saya selalu berseberangan akan juga membuat saya tidak disukai oleh banyak orang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya makin yakin dan kita bisa mengetahui bahwa tidak ada orang yang nyaman berteman dengan orang yang selalu berseberangan. Itu akan menghadirkan perasaan dan suasana yang tidak nyaman. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap selalu berseberangan ini harus kita stop dari dalam diri kita. Kemudian berikutnya lagi adalah sikap selalu menentang. Ini sesuai dengan definisinya tadi adalah selain tidak suka, berseberangan, bisa juga berarti menentang. Makanya sikap selalu menentang dan juga selalu melawan akan membuat kita dijauhi oleh banyak orang. Bukan hanya orang tidak suka bergaul dengan kita, tetapi benar-benar kita akan dijauhi. Makanya saya sangat yakin tidak ada orang yang betah bergaul dengan orang yang selalu menentang. Kalau misalnya kita dalam pergaulan kita, contoh juga dalam komsel kita atau dalam pelayanan kita, seperti contoh saya dengan rekan-rekan pendeta-pendeta yang lain, ketika ada saja pendeta-pendeta yang selalu menentang, selalu melawan, ini membuat saya pun juga
Maaf kata, malas bergaul juga dengan dia. Artinya saya mengambil jarak dan saya berkata dalam hati saya bahwa oke, saya tidak memusuhi, saya memaklumi kalau sikapnya seperti itu, tetapi mohon maaf saya tidak bisa bergaul lama-lama dengan orang-orang model seperti itu. Saya tidak membencinya, saya tidak memusuhinya, tetapi saya mengambil sikap bahwa saya memang tidak mau berdekatan dengan orang-orang model seperti itu. Karena saya sendiri takut menjadi sama seperti dia. Nanti dalam kupasan kedua dan ketiga kita akan makin jelas. Izinkan saya melanjutkan dulu untuk seri pembahasan yang kedua. Alasan kedua, kenapa kita harus menjauhi sikap atau perilaku di mana kita ini selalu mempunyai perseteruan, yaitu adalah perilaku tidak bersahabat. Ini harus kita stop dari diri kita. Karena perilaku tidak bersahabat ini adalah perilaku yang akan selalu menyerang, selalu ganas, dan selalu ingin melukai perasaan orang. Jadi kalau orang tidak mau, ketika orang membangun persahabatan, pertemanan, sikapnya itu selalu mau tidak bersahabat, maka ini akan menjadi masalah. Dan orang-orang akan membuat orang tersebut akan dibenci oleh banyak orang. Dia buat apa kita bersahabat dengan dia? Karena dia sendiri tidak mau bersahabat dengan kita. Akhirnya orang tidak menyukai, orang sampai akhirnya membenci. Maka itu tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang selalu menyerang. Dan saya juga lihat bahwa ada orang yang selalu ganas, ingin melukai perasaan orang. Ini juga akan bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari, membuat kita berurusan dengan pihak yang berwajib. Kenapa? Karena memang ketika saya baca berita-berita, tidak sedikit orang-orang yang mulai menuntut satu dengan yang lain karena alasannya adalah perbuatan tidak menyenangkan hati. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, di Indonesia ada klausul peraturan di mana ketika ada perasaan kita terganggu dengan sikap orang lain, maka kita bisa menuntut orang lain itu dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan hati. Maka dengan adanya pasal seperti ini dalam ilmu hukum yang bisa membuat kita ketemu dengan pihak berwajib, maka Bapak Ibu Saudara-saudari harus hati-hati dengan perilaku ganas dan ingin melukai perasaan orang. Nah, misalnya contoh, kita akan mendapat tuntutan perbuatan tidak menyenangkan hati ini, dan ujung-ujungnya bisa juga akhirnya berlanjut sampai kepada penangkapan polisi, dan akhirnya sampai kepada pengadilan. Dan kalau memang ternyata bisa dibuktikan kita bersalah, membuat perasaan orang tidak menyenangkan, perasaan ini menjadi berubah, jangan-jangan kita bisa masuk dalam penjara, atau setidaknya kita harus membayar denda yang tidak murah. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang harus menjaga hati kita dari perasaan perseteruan. Dan ini tidak ada faedahnya bagi diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, adalah pengucilan, alienation. Nah, dari kata ekstra tadi, memang dari kata alienation itu juga bisa dalam penggunaan kata ekstra. Ternyata di dalam kata kamus bahasa Inggris, alienation itu ada the state or experience of being isolated from a group or an activity to which one should belong or in which one should be involved. Pusing kan? Artinya dalam bahasa Inggris ini saya pun ketika membaca satu kali dalam kalimat definisinya pun belum tidak langsung mengerti. Saya harus baca berulang-ulang. Kemudian saya perlahankan pembacaan saya sampai saya baru mengerti bahwa maksudnya ini adalah keadaan atau sebuah pengalaman dari orang-orang yang dikucilkan, misal dari sebuah grup atau sebuah aktivitas di mana orang itu yang harusnya ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya simpulkan saja dalam dua aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari berbicara tentang pengucilan. Jadi mengucilkan ini contohnya adalah mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok. Jadi ada orang yang harus bergabung dalam kelompok kita, tidak kita ajak gabung dan sengaja kita kucilkan. Atau juga dalam aplikasi sehari-hari adalah mengasingkan seseorang dari sebuah kelompok. Kita sengaja atur rencana cara supaya orang itu tidak masuk dalam kelompok kita. Maka ini adalah masuk dalam kategori ekstra dalam bahasa Yunani, atau pengucilan dalam penggunaan kalimat bahasa Yunani tadi ekstra, atau juga dalam jenis penguasaan hati kita yang keenam ini adalah menjauhi hati kita dari perseteruan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap mengucilkan orang lain ini akan membuat kita juga mempunyai teman-teman yang suka mengucilkan orang lain. Nah, ini beda dengan poin 1 dan poin kedua. Poin ke-1 kita jadi tidak disukai oleh banyak orang. Poin yang kedua intinya adalah kita bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Yang ketiga adalah kita akan mengumpulkan orang-orang yang sama sejenis dengan kita. Kalau kita senang mengucilkan, maka orang-orang yang akan senang mengucilkan pun akan senang bergaul dengan kita karena sama. Saya senang istilah
Dengan sebutan ketika di dalam satu lautan besar, lautan luas, maka ikan hiu akan berkumpul dengan ikan hiu, lumba-lumba berkumpul dengan lumba-lumba, kemudian ikan-ikan jenis-jenis tertentu akan juga berkumpul dengan jenis-jenis yang sama dengan dirinya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berkumpul dengan orang yang senang mengucilkan, maka kita pun akan ikut mengucilkan. Kebaliknya juga ketika kita senang mengucilkan, akhirnya teman-teman pergaulan kita akan mengkristal kepada orang-orang yang senang mengucilkan. Kita senang ngomongin orang, akan kumpul juga dengan orang-orang yang senang ngomongin orang. Kita senang main badminton, maka kita pun akan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang senang badminton, dan orang-orang yang senang badminton pun akan senang bergaul dengan kita. Saya senang nonton sepak bola, saya mendukung klub tertentu, maka pendukung klub yang sama pun akan senang bergaul dengan saya, karena pasti topik pembicaraannya, kemudian suasana ketika kita misalnya sedang menjalani kesukaan kita itu, contoh nonton bola, kemudian nonton klub yang kita suka, dan ketika terjadi cetak gol, maka kita akan sama-sama berteriak. Intinya adalah kita pasti akan senang dan mengerucut kepada orang-orang yang setipe dengan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita senang perseteruan, kita mengucilkan orang, pada akhirnya juga kita akan mengkristal menjadi kelompok yang lebih kecil dan kelompok yang sedikit. Kemudian berikutnya lagi adalah sikap mengucilkan ini akan membuat kita pun akan dikucilkan. Jadi orang akan bisa melakukan apa yang kita lakukan kepada mereka. Maka itu seperti tentu kata firman Tuhan yang luar biasa adalah lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin menerimanya. Maka ini menjadi gambaran bahwa kita semua harus melakukan hal yang baik supaya kita pun juga bisa mendapatkan hal yang baik dari orang lain. Nah, kalau kita mengucilkan, kita pun jangan kaget kalau satu waktu kita pun ikut dikucilkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita sudah dikucilkan oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sulit mencapai keberhasilan. Karena saya sangat yakin keberhasilan itu akan bergaul dengan orang-orang yang punya pergaulan yang luas. Keberhasilan akan juga senang menyapa orang-orang juga yang baik kepada orang lain. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari harus bisa baik kepada orang lain, dan kemudian juga kita tidak mengucilkan orang, tidak memilih-milih teman pergaulan, bahwa kita harus selalu bergaul dengan semua orang. Dan saya percaya inilah salah satu rahasia menuju kepada keberhasilan. Puji Tuhan, saya pikir itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan pembekalan karakter Faith Minutes Live episode tanggal 13 Juli hari Kamis di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Juli ini. Kiranya apa yang sudah dibagikan ini membuat kita semakin menyelami, mendalami, menjalani tahun restorasi ini. Dan doa saya Bapak Ibu sudah diberkati dengan ulasan ini. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pertemuan ini. Tuhan memberkati setiap kami. Bantu kami supaya kami tidak memiliki perseteruan. Kami selalu mau bersahabat dengan banyak orang. Walaupun kami juga tahu tidak semua orang bisa bergaul erat dengan kami setiap harinya. Karena memang pergaulan orang-orang ini pun akan membentuk diri kami sendiri. Maka itu Bapak bantu kami supaya kami bisa bijaksana memilih teman-teman pergaulan kami. Supaya sungguh-sungguh kami mengalami restorasi dan kami juga bisa merestorasi orang lain. Berkati kami yang punya pergumulan hidup dan tolong kami sembuhkan bagi kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Tuhan memberkati, serta kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menutup pertemuan Faith Minutes Live episode minggu ini tanggal hari Kamis 13 Juli 2023 hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe di YouTube GBI Mawar Saron TV. Dan jangan lupa ada lonceng, boleh diklik supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan notifikasi ketika ada pergerakan di YouTube GBI Mawar Saron TV. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, silakan follow, silakan like akun Facebook page dari GBI Mawar Saron, dan akun Faith Minutes pun juga ada di Facebook. Faith Minutes juga, maksud saya akun saya pun juga ada di Facebook dan juga ada di YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah GB Mawar Saron, kemudian juga Faith Minutes, bahkan saya pun juga hadir di TikTok dan juga ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu silakan follow semua akun tersebut supaya kita bisa terus berkomunikasi dan tidak ketinggalan hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan dan dari gereja kita yang kita kasih GBI Mawar Saron Jakarta ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, dan di layar kita ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan, bisa foto, screenshot supaya disimpan di galeri, supaya satu waktu Bapak Ibu Saudara-saudari berkesempatan ingin membantu secara finansial dari program ini, Bapak Ibu bisa melakukannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah selama ini mendukung, selama ini juga sudah menjadi donatur untuk membantu program ini bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Akhir kata, sekian sudah pertemuan kita dalam episode minggu ini. Saya Pendeta Yohanes Nahuai undur diri dari program pembekalan karakter Faith Minutes Live. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.